Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nuansa Al-Miftahaini Channel. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kedatangan Pak Agus Hartono Ya, betul. Dan kebetulan karena Pak Agus ini adalah ahli di bidang merawatan kambing, barangkali teman-teman semua ada yang sedang merawat kambing tapi memiliki banyak masalah, banyak problem. Maka semoga pada channel ini nanti akan terbahas tuntas oleh Amin. Pak Agus sendiri. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Coba perkenalkan dulu Pak Nama Agus. saya Agus Hartono. Saya hidup di Desa Melipak, Wonosobo, Iya. Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Wonosobo. Usaha saya adalah ternak kambing. Nah, ternak kambing di sini bukan kambing penggemukan ataupun kita main di susu kambing. Nah, susu kambing ini, jadi saya sendiri pribadi ada beberapa keuntungan pribadi. Jadi dari sisi segi satu adalah manfaatnya, yang kedua adalah jadi kita tidak mengurangi nilai daripada kambing tersebut, tapi kita mendapatkan hasil yang maksimal. Iya bagus. Untuk perbedaan penggemukan yang pernah jenengan lakukan dengan kambing perah yang sekarang itu perbedaannya di mana? Jadi begini, kalau penggemukan kita itu nanti ada beberapa kendala. Yang pertama adalah pencarian bibit yang kontinu. Itu akan terjadi masalah secara di pasaran, kita akan kekurangan bahan. Nah, sedangkan untuk yang sekarang jadi kita bahan kita cukup sekali, tetapi kontinuitasnya itu lebih panjang lagi. Jadi keuntungannya di situ. Jadi kalau di dalam penggemukan itu kan kita biasanya 2 bulan sekali kita keluar. Nah, begitu kita mau dalam proses pemasukan kandang lagi, itu akan kesulitan untuk pengadaan barangnya lagi. Karena di sini kan banyak sekali yang konsumsi seperti sembelihan daging kambing itu kan sudah banyak sekali istilahnya peminatnya, seperti sate, belum lagi gulainya, belum lagi nanti kalau untuk di akekohnya atau dan sebagainya itu kan jadi perang nilainya terlalu tinggi di pasaran. Nah, sedangkan sekarang ini dengan adanya saya main kambing perah, maka tidak terjadi miss yang di situ. Jadi keuntungannya di situ. Iya, baik Pak Agus. Teman-teman, kita langsung mulai saja ke pembahasan daripada kambing perah. Jadi yang pertama akan saya tanyakan adalah jenis-jenis kambing perah Pak Agus. Itu jenis-jenisnya seperti apa dan nanti cara pemilihan bibitnya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita varian lokal dulu aja. Varian lokal. Nah, varian lokal ini kita tentunya akan memilih jenis kambing yang punya bentuk susunya yang besar, terus hanya 2 puting saja. Jadi susunya cuma 2, tidak boleh 3 atau itu lebih bagus. Jadi kuantitasnya susu itu jadi lebih terjaga. Oh, memang ada ya kambing bersusu 3? Ada ya, bahkan sampai 6 itu ada. Oh, baru tahu ini bagus. Jadi baik. kalau yang 2 itu secara lebih fokus bahasanya. Ada yang 4 itu tidak fokus, jadi akan terpecah-pecah. Terus proses pemerasannya juga lebih lama karena ada 4 puting itu, ada 3 puting, terus bahasa kalau di Jawa itu siwilan gitu. Berarti itu normal ya? Normal. Untuk ada yang susu 2, ada susu 3 itu biasa normal, ya? Normal biasa. Oke, bagi teman-teman semua ini yang masih pemula perlu diketahui ternyata ada kambing yang terdapat
susu lebih daripada 2, 3 bahkan bisa lebih. Nah, kelanjutannya adalah tentang bibit yang dimaksud di sini yang sering ada di kabupaten kita, Kabupaten Wonosobo. Itu biasanya jenis-jenis kambing apa yang dari lokal itu? Lokal itu ada komploh. Komploh namanya. Komploh. Oke. Komploh itu kenapa? Dia variannya lebih apa? Bodinya lebih gede. Komploh itu lebih gede, terus apa? Kualitas susunya juga lumayan gitu. Nanti secara otomatis kita akan ketika kita sudah memilih apa kambing komploh ini, nanti kita akan silangkan sama varian yang dari luar seperti itu. Jadi sementara memang mungkin komploh itu bisa ada yang lebih daripada 1 liter itu ada. Jenis lokal yang lokal, komploh itu ya. sendiri ya. Jadi untuk persilangannya sebaiknya pakai apa nih yang dari luar negeri nih? Ini dari kita pakai yang dari Swiss. Swiss, Dari yang Swiss. namanya Sanen. 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 Oke. Ya. Baik, berikutnya bisa pakai apa lagi selain Sanen? Sanen itu ada namanya Anglo. Ada Anglo ya. Anglo. Itu Anglo dari Nubian. mana? Itu sama dari Swiss. Swiss juga. Ya, Dari sebetulnya Swiss ada Anglo. Anglo ini itu jenisnya sebetulnya bukan jenis perah. Dia itu daging. Daging. Ya, daging. Yang besar. Tapi postur tubuhnya itu memang luar biasa gede. Jadi maka kita akan ambil postur tubuhnya. Nah, setelah postur tubuh ini bisa mekar atau lebih gede daripada kambing lokal, maka akan kualitas susunya juga akan nambah seperti itu. Oh begitu. Nah, ya, terus ya. kita akan silangkan lah istilahnya, breeding lah. Disilangkan. Breeding. Jadi bisa dari komploh, bisa dari Sanen, sama Aglo tadi, Anglo ya, Anglo Nubian. Anglo Nubian juga bisa disilangkan dengan yang lokal. Yang lokal. Nanti kalau lokal karena ini penghasil daging, bagaimana Pak Agus? Jadi nanti gini, itu afkirannya masuknya ke pedaging. Jadi masuknya di tetap, pedaging ya. Masuknya nanti akhirnya. Gitu. Jadi sebaiknya kalau untuk jenis Anglo itu untuk persilangan, untuk pembesaran saja. Untuk pembesaran, untuk biar bodinya lebih gede. Karena bodinya lebih besar, maka hasil susunya juga lumayan. Secara nambah. normal maka menjadi bertambah. Lebih nambah gitu. Baik. Dibanding dengan lokal. Dan ada lagi selain yang tadi Ada disebut. namanya lagi Alvin. Alvin. Nah, Alvin. Kalau di sana bilang Alpin lah, orang-orang umum bilang Alpin. Itu sama juga dari Swiss. Oh. Ya itu nomor 2-nya dari Swiss itu Alpin. Iya. Untuk penghasil susu itu Alpin. Iya. Tapi sebetulnya untuk jenisnya hampir sama. Dia tipikalnya hampir sama. Cuma memang nomor 1-nya memang Sanen. Sanen itu bisa menghasilkan yang super itu 7 liter. 7 liter per hari. Terus yang jenis Savera itu namanya jenis yang bagaimana? Savera itu adalah jenis hasil persilangan. Hasil persilangan antara lokal untuk betinanya lokal, terus pejantannya dari Sanen. Itu dikatakan Savera. Jadi orang lokal bisa sering menyebut kambing Sanen itu Savera gitu. Savera itu sebetulnya artinya jenis turunan bahasanya. Turunan daripada persilangan Sanen dengan lokal. Baik, jadi teman-teman ini sangat membantu buat kita semua yang ingin merawat kambing perah. Jadi ternyata pemilihan bibit yang paling direkomendasikan untuk pemula. Pemula itu mending komploh saja. Jadi komploh nanti biar nanti kita disilangkan lah. Disilangkan dengan Sanen yang masih original. Jadi kemungkinan kalau harga original itu sekitar umur 6 bulan, 7 bulan itu untuk pejantan bisa mencapai 12 juta. 12 juta. Ya, memang cukup fantastis harganya. Fantastis ya kalau yang original ya. Yang original. Terus bagaimana caranya agar tidak semahal itu Pak Agus? Umpama kita mengalami kekurangan modal. Nah, kita kan ada cara cara untuk ya, entah dengan waktu. Monggo. Nah, jadi gini, ada beberapa cara. Satu contoh kita menginduk. Nah, menginduknya gini.
Mungkin seperti saya gitu ya. Saya sudah punya pejantan yang ori. Nah, seumpama ada teman-teman yang belum punya ori, itu cukup ibaratnya datang ke tempat saya terus mengawinkan tempat saya. Itu bisa. Jadi nanti ibaratnya nginduk lah. Induk. Nah, gimana ya nanti kita bisa dibicarakan di belakang lah. Ya, baik. Bisa. Ya. Terus kita juga akan bantu petani-petani yang baru, newcomer lah. Oke. Selanjutnya adalah cara merawat Pak Agus dan cara juga menjaga kesehatan. Yang akan saya tanyakan adalah makanannya. Ya. Makanannya yang bagus yang bagaimana? Makanan itu sebetulnya yang paling terbagus adalah fresh sebetulnya. Tapi di sini ada beberapa pola makan. Seperti macam kalau seumpama sudah banyak kan secara otomatis fresh itu akan hilang dengan sendirinya. Kita bisa membeli itu bisa. Jadi kita kalau sudah banyak itu secara otomatis tenaga kita sudah kurang. Jadi kita nggak mungkin cari. Kalau kita sudah punya 30 ekor itu kan nggak mungkin lah kita untuk mencari rumput, itu kan jelas nggak mungkin. Nah, itu ada beberapa jenis pola makan namanya. Pola makan yang harus kita lihat. Seperti satu contoh adalah limbah pertanian. Nah, ini kita akan melihat limbah pertanian ini kan banyak sekali yang terbuang sia-sia. Iya, betul. Satu contoh ini kalau di tempat kita loh ya, itu seperti tanaman wortel, daunnya kan tidak terpakai, dibuang, dibiarkan kering ya, dibiarkan saja membusuk di pinggir jalan. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, itu juga nutrisinya lumayan juga. Iya. Ya, dia vitaminnya juga masih ada. Nah, wortel itu kan vitamin A-nya tinggi. Nah, itu juga bagus. Jadi mereka juga butuh, kambing itu juga butuh vitamin gitu. Jadi kita manfaatkan limbah pertanian. Ya, tentunya kita harus juga milih atau kita juga harus membicarakan sama si petani-petani ini supaya apa? Kembali ke organiknya itu loh, Pak. Nah, jadi kalau organik kan lebih terjagalah kualitasnya. Jadi jangan terus kita main pestisida kan gitu, akhirnya kan akan mengurangi juga kan gitu. Makanya kita harus membicarakan simbiosis mutualisme kepada si petani tersebut supaya menjaga kualitasnya. Terus kita juga akan bantu mereka gitu. Satu contoh kita barter. Jadi limbah pertaniannya kita ambil, pupuk padatnya kita suplai, kan simbiosis. Jadi tidak ada yang dirugikan di situ. Bahkan mungkin kita akan sebagai peternak itu juga terbantu. Ini sementara kan belum ada di sini yang seperti itu. Belum dimanfaatkan. Belum dimanfaatkan, hanya dibuang secara percuma saja. Terus masih ada lagi daun jipang, waluh jipang itu loh. Kalau di waluh jipang. Jipang lah ya. Itu nutrisinya juga bagus. Sedangkan di pertanian itu kan daunnya dimanfaatkan untuk masak itu kan cuman sekitar 10%. Iya kan? Disedot oleh mangsa pasar itu cuma 10%. Sedangkan yang tua itu tidak sama sekali. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Itu kalorinya kalau tidak salah itu sekitar 4%, kan lumayan. Nambahnya lumayan, 4% kalau tidak salah, 4% untuk kalori, terus untuk belum lagi kebutuhan seratnya. Ya, jadi kita akan melihatnya secara secara nutrisi. Kambing perah ataupun kambing penggemukan itu membutuhkan 20% nutrisi. Nah, 20% dari makanan, berat makanan itu adalah nutrisi. 20%. Kalau lebih gimana? Wah, sangat bagus. Itu udah yang standarnya itulah. Kita lihat standarnya kalau kita sudah mencapai dengan 20%, itu biasanya kualitasnya lumayan. Pasti akan kembaliannya
lebih bagus lah. Nah, ya, biasanya di sekitar sini di daerah Watu Malang itu sering dikasih makan andra, Nah, Andra. atau daun-daunan yang semacam daun nangka lah ya, Nah. semacam dan lain-lain. Itu nutrisinya sampai berapa Pak Agus? Untuk Andra itu bagus dia, 20% sudah masuk. Sama, ya? sudah masuk. Tetapi kan istilahnya kalau kita lihat di Andra tersebut itu karakter tumbuhnya kan kita harus lihat dulu. Kalau daun Andra itu kurang lebihnya sekitar hampir 1,5 bulan. Jadi Andra itu pertumbuhannya yang membuat repot itu kita pertumbuhannya, sedangkan kita kan harus punya lahan yang begitu luas untuk menanam pohon Andra ini. Dia untuk bisa sampai ya normal itu 1,5 bulan baru bisa kita petik lagi. Nah kita butuh lahan yang begitu luas, memang nutrisinya bagus. Ada lagi indigo vera, itu tertinggi 30%, tetapi masa pertumbuhannya yang membuat kita stres. Stresnya apa? Kita harus punya lahan yang begitu luas. Ya, betul. Nah itu kan kendala juga. Jadi kita harus memikirkan dengan adanya kita satu minim lah, boleh dikatakan kita minim lahan. Terus bagaimana cara mencukupi kebutuhan itu yang terpenting kan di situ. Bukan terus akhirnya kalau modal terlalu gede kan kasihan juga. Kita orang kecil ya sebaiknya lebih minim lah. Jadi kita memanfaatkan lokasi yang sangat minim, tetapi di situ pemanfaatan secara maksimal. Ya. Baik Pak Agus, untuk sekarang bagaimana dengan makanan yang beli tadi ya, karena sudah tidak punya kesempatan untuk ngerumput karena jumlahnya banyak, tadi disebutkan oleh Pak Agus untuk membeli. Ya. Nah kira-kira pembelian yang jenis ini itu komposisinya yang dari apa saja? Jadi kalau di lokasi kita kan memang tidak ada. Ada tapi sedikit lah, komposisinya sedikit. Satu contoh adalah tanaman kedelai. Tanaman kedelai itu dari daerah Jawa Timur, insya Allah. Dari Jawa Timur itu mereka kan kalau tanam itu kan serentak, karena di sana hektar-hektaran, banyak sekali lokasinya, maka orang-orang sana sudah mulai jadi diambil cuman kedelainya saja. Nah, sedangkan sisa daripada itu dikeringkan. Nah, dikeringkan nanti terus istilahnya karena bentuknya kering maka lebih awet. Nah itu orang-orang sana sudah seperti itu. Jadi kita bisa membeli itu. Kalau tidak salah itu sekitar harganya 2.500 per kilo. Ya, Per kilo. Jadi kambing satu cukup dikasih sekilo itu sehari udah cukup. Sehari ya. Sehari sekilo udah cukup. Banyak itu bagus ya bagi yang ya kalau yang memang niat ya, memang niat untuk merawat kambing sebenarnya itu cukup murah ya. Cukup murah karena penghasilan daripada susunya Sudah juga standar, lebih standar. Baik Pak Agus, sekarang bicara tentang suhu Pak Agus, karena suhu sangat mempengaruhi hewan atau kambing perah yang kita rawat. Khususnya di pegunungan bagaimana, di daerah yang suhunya panas bagaimana? Sebetulnya kita bisa memilih bibit itu yang asli lokal situ. Jadi dia sudah beradaptasi di situ kan lebih menyingkat waktu daripada kita ngambil yang dari daerah panas, terus kita bawa ke sini adaptasi secara otomatis. Dia punya masalah juga gitu loh. Masalah dengan adaptasi mesti masalahnya pengaruh dengan pola makan. Pola makannya tidak lahap dan sebagainya itu akan mempengaruhi kesehatan. Nah, itu kan pengaruh juga. Terus cuaca. Cuaca di Wonosobo khususnya itu kan banyak sekali musim penghujan. Nah, jadi musim penghujan ini akan mempengaruhi kinerja pencernaan juga, terus suhu tubuhnya dia. Jadi kita harus bahasanya sering kalau saran saya kalau di daerah pegunungan seperti ini ya mending sedikit tertutup lah. Jadi teman-teman
orang di pegunungan, maka hendaknya kandangnya Harus itu lebih tertutup. Nah, Nanti kalau siang bagaimana Nah, itu- didapatkan sinar Ya, matahari ya? jelas. Terus untuk mengusir hama seperti lalat itu juga ada triknya. Mm-mm. Kalau saya pribadi, ya kita buat perapian di situ. Mm-mm. Secara otomatis ada asap. Nah, asap ini akan menjadi mengusir daripada hewan-hewan tersebut. Seperti apa? Berutu. Nah, berutu itu kan ada yang suka menghisap darah itu. Ya. Nah, itu Itu takut ya sama asap ya? Ya sama asap takut. Jadi kita buat asap. Iya. Pemanfaatan daripada apa kotoran-kotoran sisa makanan. Kita bakar di dekat di situ, maka akan menimbulkan aroma memang tertentunya. Tapi kan toh itu hanya sebatas apa istilahnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali kan, jadi lebih bisa menghalau lalat, Iya. berutu. Nah, sedangkan lalat juga dia juga menimbulkan penyakit juga gitu. Iya. Satu contoh, ketika kambing ini digigit lalat. Nah, lalat ini kan nyedot darah. Nah, terus luka. Lah Itu luka nyamuk atau lalat, Pak? lalat. Oh, lalat bisa. Lalat gigit ya? bisa. Lalat itu ada yang nyedot darah. Memang lalat hewan itu seperti itu. Iya, iya. Ada beberapa jenis lah yang kondisinya jadi parasit akhirnya. Jadi merugikan si peternak. Akhirnya jadi apa boleh dikatakan infeksi lah. Kalau kita ngomong infeksi terus terjadi penyakit seperti gatal. Wah, itu kan repot itu kalau sudah kena itu. Nah, gatal itu bisa apa istilahnya ditanggulangi dengan cara satu contoh parasitnya kita hilangkan dulu seperti lalat yang membawa itu. Iya, dengan cara salah satunya dengan pengasapan. Ya. Oke, bagus. Tadi suhu sudah dijelaskan, maka kelanjutannya ini karena teman-teman semua saat merawat kambing kadang-kadang punya hambatan penyakit, bagus. Jadi banyak penyakit-penyakit yang dialami oleh para perawat kambing, khususnya kambing perah. Maka jenis penyakitnya apa saja dan cara mengatasinya bagaimana? Nah, ini kalau saya pribadi itu alhamdulillah belum terjadi kompleks gitu ya. Jadi kompleksnya gini, kalau kita piara kambing perah itu jangan sekali-kali kalau saya ngasih makan daun nangka. Oh, daun nangka Iya, kurang bagus ya, itu daun kurang nangka. bagus. Karena apa? Lebih kepada kepekatan susunya. Saya Hasil susunya kurang bagus. terlalu kental. Tapi apakah Tapi dia itu- menjadikan penyakit? Ya, Hmm. seperti terjadi kanker payudara bahasanya seperti itu. Oh, begitu. Itu nggak ada obatnya. Iya, iya. Nah, jadi sebelum itu terjadi, itu saya tidak kasih daun nangka, saya tidak kasih. Oh, ini teman-teman ya. Hindari daun nangka. Nah, getahnya terlalu jika tidak pekat. ingin mendapatkan resiko-resiko yang akan muncul. menghindari resiko yang akan muncul intinya seperti itu. iya, Jadi kalau untuk pejantan itu dikasih itu tidak masalah. Oh, iya, iya, iya. iya. Karena tidak untuk penghasilan susu tidak ya. penghasilan susu itu tidak masalah. Tapi kalau betina yang kondisi lagi proses perah sangat risikonya terlalu tinggi buat saya. Baik, baik. Nah, ya tadi belum sempat saya tanyakan tuh selain daun nangka, yang biasanya meracuni kambing yang dimiliki para perawat kambing itu apa? Ini ada daun singkong toh. Oh, daun singkong juga Iya. termasuk. Ya, kalau saya pribadi harus dihindarkan. ya bukan dihindari, Oh, tapi kita proses dulu. diproses Ya. fermentasi ya. Pengendapan dulu lah, karena itu ada getahnya terlalu tinggi, ada sianidanya. Ya, 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 ya. Nah, itu kita buang dulu sianidanya, baru kita kasih makan. Kalau saya tidak mau fresh terus langsung kita kasih makan. Ada yang berani, tapi saya tidak berani. Oh, iya, iya, Ya, iya. karena ada sianidanya di situ. Iya, oke, teman-teman.
Jadi daun singkong sebenarnya sangat bermanfaat, tetapi di samping manfaat itu terdapat kandungan-kandungan yang mungkin berbahaya di dalamnya. Oleh karenanya yang bijak adalah racun, Ya, racunnya atau dibuang. yang nanti memicu penyakit, Nah, kita hindari. itu diendapkan dulu sampai nonaktif, Nonaktif, sehingga nanti sisanya tinggal manfaat. Nah. Itu teman-teman. Baik, kita lanjutin ya, cara mengatasi penyakit Pak Agus. Ya, Ini cara Penyakit. mengatasi penyakit. penyakit itu biasanya kalau kambing itu gatal. Gatal. Ya, gatal itu pengaruh daripada kebersihan satu, yang kedua adalah parasit. Jadi Bersihan. masalahnya ada di situ. Kuncinya ada di kebersihan dan penghilangan parasit. Nah, kebetulan saya di sini juga sudah ada apa ya? Parasit itu kan ada macam-macam, yang ada dari luar dan dari dalam. Iya. Nah, kalau dari dalam itu seperti cacing, itu kan pengaruh sekali. Iya. Karena kambing ini masalahnya cuma di pencernaan sebetulnya. Jadi pencernaan yang sempurna akan menghasilkan kualitas yang sebaliknya gitu. Jadi imbal balik lah. Iya. Kalau pencernaannya bagus, dagingnya mesti bagus, susunya pasti bagus. Sedangkan pencernaannya bermasalah, maka terjadi masalah-masalah yang akan timbul seperti tidak gemuk, terus susunya tidak lancar. Itu kan pasti kembalinya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu pemberian obat cacing yang berkala. Jadi obat cacing itu kita nggak perlu yang istilahnya mahal-mahal sekali, itu nggak perlu. Obat cacing yang untuk anak kecil itu bisa ya? Bisa, sangat bisa. Biasanya kita beli ya kalau secara umum ya Kombantrin lah gitu. Harganya sekitar 15.000 Pak ya. Isinya 2. Iya. Kita berikan 1 saja sudah cukup. 1 itu nanti berkala sekitar 2 bulan lagi kita kasih 1 lagi. Baik. Terus ada itu kan penyakit gatal ya, Ya, cara itu mengatasi gatal. tadi Jadi kebersihan ya, kandang. kebersihan kandang. Kebersihan kandang. Terus pengobatannya sendiri? Pengobatan saya ada beberapa cara, yaitu dengan cara injek atau suntik. Suntik itu kan di toko-toko peternakan itu sudah banyak sekali. Satu contoh ada Wormectin, ada macam-macam sekali untuk penyakit gatal ini. Nah, penyakit gatal yang ditimbulkan oleh parasit dalam ataupun luar itu ada yang melalui injek atau melalui luar, seperti salep lah bahasanya. Kalau saya bisa menggunakan salep 88 juga bisa. Pokoknya salep gatal lah. Iya. Itu bisa kita oleskan. Oh, begitu. Seperti manusia Seperti lah manusia kita. ya. Iya. Jadi pengobatannya kudisnya sama. Sama. Bahasanya kalau ini korengan gitu ya udah kita kasih salep manusia sama saja kok. Iya. Tidak ada perubahan. Itu ya teman-teman ya, menurut Pak Agus, jadi apa yang dialami kambing ternyata Sama seperti yang dialami manusia. Cara pengobatannya pun hampir sama. Hampir sama. Bila itu kudik, maka pengobatannya juga dengan treatment kudik. Ya. Itu saya rasa ini yang terakhir Pak Agus. Ya. Hambatan bagi pemula Pak Agus. Bagi yang tidak pemula mungkin teman-teman semua sudah oke lah, sudah nggak perlu ditambah lah. Sekarang pemula yang dialami. Hambatan dari pemula itu adalah satu, kurangnya pengalaman, pengalaman dalam proses pemilihan bibit. Yang pertama itu. Yang kedua adalah komposisi pakanan. Itu biasanya menjadi hambatan karena kita kan belum tahu. Kalau kita lihat telaah lebih ke dalam lagi, kenapa secara tradisional, kita ngomong tradisional itu secara umum orang-orang orang-orang kita inilah. Iya. Itu kalau melihara kambing tahunan. Kita kan kalau melihatnya kan dari kalau di tempat kita kan tahunan. Beli nanti setahun berikutnya baru kita jual. Nah, sedangkan kalau saya kan cuma butuh waktu 2 bulan untuk menjual kambing itu 2 bulan. Jadi saya beli, saya gemukkan 2 bulan kita jual kan gitu kalau penggemukan. Iya, kalau untuk Iya. penggemukan ya.
Sedangkan kalau di secara umum itu kan harus tahunan. Ya, karena tidak tahu secara nutrisi sebetulnya. Kenapa sih terjadi masalah ini? Karena belum mengetahui secara nutrisi makanan-makanan ini. Satu contoh seperti ini. Rumput yang kita ketahui itu hanya cuma 0,8% nutrisinya. Rumput ya? Ya, rumput itu 0,8. Lah 0,8 kan sangat sedikit. Iya. Jadi dipacu secara dengan otomatis nutrisi lain. tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Kalau untuk susu ya mesti normal-normal saja. Yang harusnya kita bisa picu menjadi 1 liter, satu contoh sama. Itu ketika kita beri makan rumput saja, ya maaf, paling yang 400 ml. Ngeten, ya. Jadi itu masalah akhirnya. Ya, jadi mengetahui proses nutrisi yang terkandung di dalamnya. Jadi kita bisa lihat di beberapa macam contoh. Satu contoh kan kita nggak mungkin sekarang kita nggak mungkin beli dulu pertama lah, karena kapasitas atau kualitas kemampuan kita untuk mengadakan sebuah barang tersebut lah. Satu contoh, sudah membeli saja mahal seumpama. Dengan biaya yang sangat minim lah dulu gitu. Jadi kita melihatnya, satu contoh, kita menggunakan bahan-bahan limbah daripada pertanian yang nutrisinya masih banyak. Makanya kita milih seperti daun wortel. Memang sih ada, dia kandungan airnya juga tinggi. Terus seratnya juga bagus, lumayan lah dikatakan. Terus nah itu sebetulnya tidak terus dikasih makan itu semua. Kalau kita kasih makan itu semua, becek lah. Kandang itu jadi becek. Iya. Ada yang lain Pak Gus? Hambatan yang dialami para pemula itu ada lagi ya, yang paling besar adalah seperti contohnya karena kita tidak tahu dengan proses perawatan kambing. Nah, sebaiknya mengamati dulu lah, mengamati dari pengalaman, dan sering tanya juga sama ahli ya. Sering tanya kepada orang-orang atau yang punya farm di sekitar. Yang lebih senior. Jangan ditiru tapi. Oh, begitu ya. Cukup bukan tanya. untuk ditiru tapi ditanya terus melihat secara, ya kita melihat dulu. Setelah melihat terus bagaimana, karena setiap farm atau peternakan ini punya rahasia-rahasia sendiri yang di-skip Mas. Ya begitu. Iya, pastilah. Itu sudah pasti, karena kita harus melihat background yang luar biasa lah. Iya. Karena ya saya sudah pernah jatuh bangun dan sebagainya, ya jadi ya mending jangan ditiru, jangan ditiru dulu. Ambil hikmahnya dulu, kita melihat dulu aja. Kita jadi belajarnya dari secara istilahnya kita melihat, terus tanya boleh, tapi tidak 100% saya pakai. Baik. Jadi yang baik ini seperti ini.